yang sekarang mendukung kita ini kan kemarin ada di sebelah gitu. Nah kalau menurut saya makanya mereka itu sekarang mendukung Mas Damar karena merasa bahwa tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah kemarin bicarakan bersama dengan paslon yang ini gitu kan. Akhirnya kenapa mereka sekarang ke tempat kita gitu, bukannya malah loh berarti kan ada juga sekarang di situ yang di pemerintahan kita bukan begitu. Makanya kalau saya bilang mereka sudah kembali ke jalan benar kembali ke jalan yang benar, atau juga mungkin menyadari bahwa ya tentunya pasti ada masalah, kalau enggak mungkin kan sampai dipanggil terus harus ada yang diklarifikasi, harus ada yang dipertanyakan, pastinya ada masalah. Nah, kalau menurut saya sih kayaknya panik ya. Nyatanya di bawah juga yang dijanjikan berapa, turunnya berapa, yang diajukan apa, diterimanya apa, itu aja kan juga udah nggak ini ya, udah nggak sesuai sama yang dijanjikan sebelumnya ya. Warga juga banyak yang mengeluh sebetulnya gitu karena tidak sesuai apa yang dijanjikan. Halo, ketemu lagi bareng Novi di sini. Di mana lagi kalau bukan di Mas Damar Podcast. Hari ini spesial banget. Kita kedatangan tamu. Siapa beliau? Ya, tapi sebelum nanti kita ngobrol panjang dan lebar, pastikan kamu sudah like, comment, and subscribe, juga share sebanyak-banyaknya konten Mas Damar MGL ya, karena banyak sekali obrolan-obrolan menarik selama pilkada ini yang bisa banget kamu tonton di channelnya Mas Damar MGL. Oke? Nah, hari ini kita kedatangan tamu seorang cewek cantik. Dia juga seorang anggota legislatif yang kemarin baru saja dilantik. Siapa lagi kalau bukan Mbak Nela. Halo. Halo Mbak. Selamat datang di podcastnya Mas Damar. Mohon maaf ini yang menerima tamu saya, bukan Mas Damar ya. Karena Mas Damarnya masih sibuk gitu ya. Gimana kabarnya Mbak Nela? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sibuk nih Mbak. Kita janjiannya udah sejak lama ya, dan baru hari ini bisa ketemu ya. Ya, saya juga sekaligus mohon maaf nih karena mundur-mundur terus ya. Nggak apa-apa ya guys ya, tetap diterima dong. Iya. Iya. Dengan senang hati kita senang banget kedatangan Mbak Nela nih. Gimana Mbak, kesibukan setelah kemarin pelantikan? Ya selamat ya, kemarin sudah dilantik. Ya, makasih. Akhirnya perjuangan yang panjang Mbak. Saya ngikutin beritanya Mbak Nela waktu 5 tahun sebelumnya sampai akhirnya sekarang, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu tadi setelah sekian lama ya. Alhamdulillah sekarang bisa bergabung lagi sama teman-teman di legislatif yang sempat satu periode absen. Ya, ketemu lagi sama teman-teman karena emang banyak teman-teman yang periode lalu juga sekarang udah jadi lagi ya. Akhirnya reunian lagi nih. Iya. Jadi ketemu lagi. Nah, gimana nih perjalanan selama akhirnya ya ini kan baru mulai nih Mbak, kesibukan yang sudah dijalani ditambah dengan agenda pilkada, gimana Mbak? Ya itu Mbak, jadi memang tabrakan sih enggak, cuma memang jadwalnya jadi padat banget ya. Tapi gak apa-apa lah, ini memang proses. Jadi salah satu tugas juga, kewajiban kita juga, konsekuensi kita juga ya. Jadi pekerjaan kedewanan tetap jalan, harus ya tanggung jawab kita juga sekarang mengusung salah satu paslon juga harus kita tetap kita jalan maksimal. Ngomongin soal paslon ya. Kalau Mbak Nela sendiri secara pribadi mungkin bagaimana sih mengenai sosok
paslon kita ini, Mas Damar maupun Pak Sriharso kalau di matanya Mbak Nela? Menurut saya Mas Damar itu beliau orangnya lebih muda dari paslon yang lain ya. Tentunya Iya. saya melihat Paling muda kayaknya Mbak. iya, jadi salah satu nilai yang membuat kenapa kita kok mengusung Mas Damar itu tuh karena salah satunya Mas Damar masih muda, jadi kita masih melihat Mas Damar pasti masih energik ya kan, terus pemikiran-pemikiran beliau juga luar biasa. Saya sering sebelum ini kan juga kita sering ngobrol sama Mas Damar, jadi pengetahuan beliau, wawasan beliau juga luas. Sekolahnya nggak tinggi loh Mbak. Itu juga bukan jaminan kan Mbak. Iya kan. Banyak juga teman-teman, maaf nih, di Dewan juga yang enggak tinggi-tinggi juga, mereka bisa juga jadi. Akhirnya tetap jadi anggota Dewan. Iya, Berarti dan tidak menentukan ya. enggak menjamin juga. Jadi kan ada juga tuh yang bilang kita ini sebetulnya kan ijazah tidak terlalu ini ya. Maaf nih buat teman-teman yang ini, tapi kenyataannya memang seperti itu, tidak menjamin. Nyatanya yang sekolah tinggi-tinggi juga tidak banyak memberikan pemikiran-pemikirannya untuk daerahnya atau mungkin untuk negara. Iya. Juga enggak. Contoh nyata kita di sini ada yang kumlot loh. Ada yang kumlot di sini loh. Ya, tapi Siapa nggak- ya? ya, tapi kan memang makanya gini nggak bisa diukur Iya. hanya dari itu ya Mbak ya. Iya. Kesuksesan seseorang. Nah, balik lagi sosoknya Mas Damar, selain secara pribadi kan sudah mengenal. Kalau dilihat dari visinya beliau berdua lah ya, bukan hanya Mas Iya. Damar dan Pak Sriharso, seperti apa sih Mbak? Menurut Mbak Nela? Visi beliau itu menurut saya pandangannya ke depan, ya, lebih memikirkan ke depannya. Terus juga untuk Pak Sriharso, beliau sudah pengalaman di bidang kesehatan, beliau juga pernah sebagai direktur RSU kan, jadi apa yang sudah beliau lakukan kemarin tentunya akan diperbaiki dan lebih bagus lagi ke depan, seperti itu. Juga mungkin beliau melihat selama ini kok kemajuannya tidak terlalu signifikan, mestinya di visi misi beliau nanti akan lebih meningkatkan lagi. Untuk Mas Damar juga beliau punya pemikiran yang bagus, punya visi yang bagus ya. Mungkin kalau orang melihat mungkin kan ada yang bilang sama aja, tapi menurut saya enggak, karena pasti di balik visi misi itu ada sesuatu yang akan lebih daripada yang lain. Contoh misalnya untuk program dana untuk RT, RW seperti itu, mungkin paslon lain juga sama punya yang seperti itu, tapi di balik itu kita punya kelebihannya gitu. Jadi jaminan untuk RT-nya juga lebih akan kita jamin, tidak akan ada masalah hukum di belakangnya. Tuh, ya. Seperti itu. Iya, karena kemarin memang benar-benar karena saya mohon maaf ya Mbak, ini Bu RT ya di sini ya. Bu RT juga gitu. Jadi sempat kemarin dengar ada beberapa perangkat RT yang dipanggil ya. Ya. Itu memang berarti memang ada masalah kemarin Mbak. Kan kita nggak tahu ya, kita kan cuma orang warga masyarakat biasa gitu kan. Iya, ya tentunya pasti ada masalah. Kalau nggak mungkin kan sampai dipanggil. Terus harus ada yang diklarifikasi, harus ada yang dipertanyakan, pastinya ada masalah. Nah, untuk Mas Damar, Pak Sriharso ini ke depan kita tidak akan ada yang seperti itu lagi. Sudah lebih prepare ya. Ya, makanya yang kemarin itu seperti apa pasti akan kita perbaiki ke depan. Jadi nggak masalah ngekor program juga nggak masalah ya. Menurut saya nggak apa-apa, asalkan kita lebih baik kan gitu. Lebih baik ya. Iya, Lebih baik. Oke, nih Mbak kemarin mengamati gak debat paslon 1 dan 2? Iya. Gimana tuh Mbak? Kan ada ya statement-statement lah dari calon paslon 1, paslon 2. Mbak Nela mencermati itu gimana Mbak? Kalau menurut saya sih
kayaknya panik ya. Yang panik yang mana nih? Panik ya. Pasangan sebelah panik sehingga mengeluarkan statement-statement seperti itu. Padahal sih kalau kita santai aja sih kayaknya ya. Iya. Ya, maksudnya gini, ketika justru kadang gini, ketika mereka menonjolkan banyak sekali portofolio itu gitu. Iya. Itu gimana Mbak gitu? Gemes sih sebenarnya karena bahwa kalau saya ya ada beberapa hal yang memang perlu dicermati dari khususnya dana-dana yang sudah di bawah yang di RT ya. Kalau dari Mbak Nela sendiri pengamatannya gimana Mbak? Nyatanya di bawah juga yang dijanjikan berapa, turunnya berapa, yang diajukan apa, diterimanya apa, itu aja kan juga udah nggak ini ya, udah nggak sesuai sama yang dijanjikan sebelumnya gitu. Kalau kita nanti pasti peruntukannya juga sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat, itu yang akan diterima seperti itu. Ada saya selama kampanye pileg kemarin kan juga saya banyak masuk ke wilayah RT juga. Nah itu pun jadi berapa masukan dari RT. Pasti dengar dong keluhan-keluhan ya, karena mereka juga akan mendukung saya. Harapannya Mbak Nela kalau udah di Dewan tolong dong ini begini-begini gitu. Nah itu saya banyak terima juga masukan bahwa warga juga banyak yang mengeluh sebetulnya gitu karena tidak sesuai apa yang dijanjikan gitu. Nah kita ke depan nggak akan seperti itu. Apa yang kita janjikan yaitu yang akan diterima oleh masyarakat. Ya, bisa didengarin ya bahwa di kemarin-kemarin juga anggota dewan yang lain juga menyampaikan hal yang sama, pernyataannya hampir sama bahwa jangan tertipu dengan portofolio yang sangat menarik gitu. Biasanya kan janji-janji lebih manis gitu ya. Iya, sampai ada lagu janji manis itu kalau memang janji itu manis gitu ya. Entah itu nanti sesuai tidak dengan kenyataannya. Oke, Mbak, ngobrolin masalah perempuan ya. Di programnya Mas Damar sendiri atau di visi misi programnya Mas Damar dan Pak Siharso, menurut Mbak Nela ada nggak sih yang memang keberpihakannya khususnya terhadap perempuan? Ada Mbak, itu yang anak merdeka itu konsentrasi ke perempuan. Ya kan ada masalah pernikahan pernikahan anak gitu ya. Nanti kita akan ada pendampingan, ada konseling, terus perlindungan juga terhadap kekerasan di situ. Itu lebih kepada perlindungan terhadap perempuan. Terus juga untuk stunting itu juga nanti ada. Menurut saya itu sejalan dengan program presiden kita ya Pak Prabowo ya kan. Jadi menurut saya sih kalau di daerah itu terutama siapa yang direkomendasi dari pusat, dalam hal ini saya bicara Pak Prabowo ya, karena beliau ketua umum kami Partai Gerindra. Beliau sudah memberikan rekomendasi kepada calon yang kita usung. Mestinya itu yang harus kita perjuangkan supaya apa? Supaya program-program beliau di pusat sejalan dengan kita yang di daerah. Gitu. Skill dikit deh Mbak. Kemarin ketika rekomendasi awal, berarti kan sudah sampai ke pusat ya? Iya. Sudah sampai ke pusat. Nah, berarti Gerindra sendiri ketika mengklik oke nih Mas Damar gitu. Pertimbangan apakah juga menitipkan program itu tadi buat yang juga bisa dijalankan di daerah khususnya gitu. Seperti apa Mbak? Tentunya begitu Mbak, karena dalam hal ini Pak Sriharso itu sebagai kader kita kan kader Partai Gerindra. Jadi program-program dari kita dari pusat pastinya sudah banyak dititipkan ke Pak Dr. Sriharso yang nantinya akan mendampingi Mas Damar. Gitu. Sehingga harapan kita program dari pusat tuh nyampe ke daerah karena sejalan yang direkomendasi oleh Pak Prabowo gitu. Kita tidak bisa menjamin ketika calon yang tidak direkomendasi oleh Pak Prabowo sebagai ketua umum kami akan juga sejalan dengan apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Prabowo. Ini agak keluar sedikit ya Mbak. Kalau ngobrolin ketika ketemu dengan 17 anggota dewan yang juga mendukung Mas Damar dan Pak Sriharso, sebenarnya ada obrolan
khusus gak sih obrolan yang nggak formal lah ya, ketika membahas mohon maaf nih pemerintahan sekarang gitu. Pernah nggak sih sharing bareng gitu 17 anggota sampai akhirnya kompak kita di gerbong yang sama nih gitu? Ada Mbak, mestinya kita ngobrol-ngobrol ya. Makanya ketika kemarin debat kan dari paslon yang sebelah kan pada saat Mas Damar itu menyampaikan bahwa pemerintahan kurang serius, kan terus digoreng tuh, ya kan, katanya loh yang sekarang anggota dewan di situ partai yang kemarin mendukung sekarang mendukung kita ini kan kemarin ada di sebelah gitu. Nah kalau menurut saya makanya mereka itu sekarang mendukung Mas Damar karena merasa bahwa tidak sesuai dengan apa yang mereka sudah kemarin bicarakan bersama dengan paslon yang ini gitu kan. Akhirnya kenapa mereka sekarang ke tempat kita gitu, bukannya malah loh berarti kan ada juga sekarang di situ yang di pemerintahan kita bukan begitu. Makanya kalau saya bilang mereka sudah kembali ke jalan benar atau juga mungkin menyadari bahwa kemarin mendukung yang salah, ini nggak beres nih gitu, mendukung yang salah gitu kan. Akhirnya sekarang ya kesini. Oke, ya berarti sudah terjawab ya guys, bahwa ternyata memang ini nggak dibuat-buat gitu loh. Kenapa bisa sampai 17 anggota dewan yang tadinya mungkin itu juga merupakan pendukung sebelumnya ya, akhirnya sekarang nyebrang, bukan tanpa sebab pastinya kan gitu ya. Oke. Bertanya lagi masalah ini persiapan menuju 27 November ini Mbak, gimana Mbak? Ini udah detik-detik terakhir nih gitu. Persiapannya sekarang tinggal apa aja nih yang perlu kita lakukan Mbak? Tentunya kita masing-masing partai pengusung juga ditambah 17 anggota dewan tadi itu lebih terjun lagi ke lapangan sekarang, mengecek supaya kantong-kantong suara kita yang kemarin nih tidak lepas kan gitu. Jadi masing-masing anggota dewan kan punya suara sendiri nih, kalau digabungin itu udah luar biasa 17 ya. Loyalisnya pasti di belakangnya udah banyak banget. Nah kita harus menjaga suara kita yang kemarin di pileg itu juga gak lari, tetap bersama dengan kita mengusung paslon yang kita usung bareng-bareng gitu. Jangan sampai dicuri lah maksudnya. Jangan sampai bocor halus ya. Ngomongin masalah besok Mbak, kalau memang Mas Damar akhirnya terpilih menjadi wali kota dan Pak Damar sebagai wakil wali kota, kira-kira apakah sinergi antar eksekutif dan legislatif itu bisa terwujud dengan sangat cantik? Saya rasa bisa Mbak, karena kan itu tadi 17 anggota dewan. Sekarang dewan itu kan total 25 ya. Berarti tinggal 8 yang itu sudah 50% lebih berarti ya? Dong. Nah, mestinya kita akan sangat mendukung program-program Mas Damar Pak Suharto. Mestinya apa yang sudah dijanjikan di kita di dewan nanti pasti akan kita setujui kan begitu, karena sama-sama untuk rakyat, untuk masyarakat gitu. Jadi jaminan bahwa apa yang sudah diprogramkan, apa yang sudah dijanjikan paslon kita, ya pasti akan kita setujui di dewan. Dari sekian banyak program, selain tadi kita sudah bicara masalah perempuan, program yang memang sangat-sangat dinantikan, mungkin Mbak Nela kan juga sering keliling ya, biasanya oleh masyarakat tuh apa aja Mbak yang dirasa besok ini kayaknya bisa banget nih membuat masyarakat lebih sejahtera, lebih Magelang jadi lebih baik gitu. Itu apa aja Mbak selain yang program untuk kelurahan kan itu tujuannya untuk pendampingan ke UMKM ya. Jadi maksudnya itu untuk ada penambahan modal untuk masyarakat di situ. Jadi masyarakat memang apalagi sejak COVID kemarin kan untuk bangkit lagi kayaknya masih belum Mbak, kita masih belum bisa move on jadi paling tidak masyarakat tetap membutuhkan suntikan dana berapapun itu yang bisa membuat mereka bisa berusaha lagi secara mandiri, mereka bisa lagi mendapat penghasilan. Nah itu yang mereka nantikan. Oke, jadi itu yang salah satunya dinantikan dan harapannya lebih baik dari yang kemarin ya. Ketika kita prosesnya, teknisnya dan segala macamnya tidak ada lagi yang berkaitan dengan hukum. Tidak ada. Iya. Terakhir nih Mbak, sebelum kita tutup, harapan
buat Mas Damar dan Pak Sriharso ketika besok beliau ini terpilih? Harapan saya pribadi Boleh. Tentunya harapan juga dari pendukung kita ya, karena saya nih membawa gerbong nih Mbak, ya kan? Ya. Jadi akan masyarakat ini berharap Magelang akan lebih baik, khususnya nanti di bidang pendidikan, bidang kesehatan, perlindungan terhadap anak, terhadap perempuan tadi itu bisa terjamin gitu Mbak. Jadi saya pribadi juga membawa tanggung jawab nih terhadap gerbong di belakang saya kan gitu. Jadi kan kalau mereka mestinya mendukung itu apa kata saya, maksudnya apa yang saya sampaikan itu yang mereka percaya kan gitu. Jadi harapannya Mas Damar, Pak Sriharso akan komitmen dengan apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah diprogramkan supaya masyarakat tidak kecewa. Karena yang kemarin banyak yang kecewa, Mbak. Ya, kita nggak perlu banyak panjang lebar sih kalau masalah kecewa. Mau dibuat pencitraan seperti apapun, masyarakat sudah banyak yang kecewa. Iya. Nah, berarti harapan buat masyarakat Magelang deh. Kalau tadi kan buat Mas Damarnya ya. Sekarang kalau harapannya untuk masyarakat Kota Magelang besok tanggal 27 bersama-sama kita ke TPS masing-masing, kita coblos nomor 2 Mas Damar, Pak Sriharso supaya kehidupan kita lebih baik. Amin. Oke. Sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang ya, tapi nanti pasti ini pada pengen ikut ngobrol nih. Ya udah, nanti kita ngobrol di belakang layar aja ya. Oke, guys, ini tadi obrolan kita barengan Mbak Nela dari Partai Gerindra yang juga merupakan anggota legislatif dari Komisi C. Ya, terima kasih banyak Mbak Nela. Terima kasih Mbak. Oke, kita bungkus.